Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi kesempatan ini kita dalam acara ngobras, ngobrol santai Alkitab. Itu sebabnya saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh seorang narasumber yang setiap bulan pasti menemani kita di acara ngobras ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Gernaida Pakpahan. Bu Ger, thank you so much. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ger udah menemani kita. Dan saudaraku, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada kitab Amos ya. Jadi kita akan membahas kitab Amos pada kesempatan ini. Dan sebelum kita mulai pembahasan ini, tentunya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, dan saya percaya di ngobrol santai Alkitab ini, di ngobras ini, saudara pasti akan dapat banyak berkat ya. Kadangkala khususnya kalau membaca perjanjian lama, orang suka bilang, pastor ini apa sih, saya kok bingung. Nah, saya berdoa dan berharap kiranya setelah mendengarkan ngobras ini, khususnya pada hari ini kita bahas kitab Amos, nanti ketika saudara membaca lagi kitab Amos, saudara sudah mendapatkan sebuah pemahaman yang jauh lebih lengkap. Nah, oke, langsung aja Bu Ger. Ini kalau kita bicara kitab Amos ini tentang apa nih Bu Ger? Atau siapa penulisnya dulu? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Ya, jadi kitab Amos ini tentu saja di dalam tradisi gereja ditulis oleh sang nabi sendiri, Nabi Amos ya. Jadi Nabi Amos ini melayani kurang lebih di pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi itu situasi sebetulnya kalau dilihat ya, di Israel itu kondisi dalam keadaan baik-baik saja, kondisi aman. Tetapi Nabi Amos menyampaikan kritik ini khusus untuk Israel bagian utara. Jadi ini nabi yang bersabda untuk Israel bagian utara. Siap. Jadi sesungguhnya Nabi Amos ini kan orang Tekoa dari selatan, tapi dia menyampaikan nubuatnya ke Israel bagian utara. Jadi bagian utara ini menarik karena rajanya kala itu Yerobeam. Yerobeam II ya. Jadi Yerobeam ini cukup berhasil ya, cukup sukses, kondisi ekonomi baik, artinya komunitas kebanyakan itu menikmati kemakmuran secara ekonomi, dan kemudian secara sosial hidup mereka baik-baik karena tidak ada masalah yang terlalu serius baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Biasanya ada intervensi yang besar dari luar ya. Pada zaman Amos ini memang negara yang berjaya itu adalah Damsyik ya. Jadi Aram. Kerajaan Aram itu masih kerajaan adidaya pada waktu itu. Tapi ada sebuah fenomena yang cepat berubah karena Asyur itu tiba-tiba naik, gitu ya. Jadi rupanya Asyur ini bisa invasi Aram. Ketika Aram diinvasi, maka dia juga kena ke Israel bagian yang utara. Nah, tapi pada zaman Nabi Amos ini dia masih baik-baik amat. Jadi kondisi ekonomi baik, politiknya baik, komunitas orang yang berkecukupan itu banyak, begitu. Tetapi jauh-jauh hari Amos memang mengkritik ya kondisi internal di dalam negeri Israel sendiri. Jadi ternyata di tengah-tengah kemapanan kehidupan, jadi golongan-golongan kaya, laupan-laupan, saudagar-saudagar, pemimpin-pemimpin itu bisa menikmati kemakmuran, ketersediaan segala sesuatu. Tapi ada bagian kecil di dalam masyarakat yang hidup tertindas. Nah, kenapa? Karena ada perilaku dari para pemimpin-pemimpin ini yang berusaha untuk memperkaya diri sendiri. Jadi sistem hukum misalnya mereka bisa permainkan sehingga keadilan itu bisa berubah, begitu ya. Jadi rupanya para pemimpin yang mau memperkaya dirinya sendiri dengan mentelantahkan rakyat itu udah fenomena dari zaman dulu. Udah dari zaman dahulu. Jadi kenapa Amos misalnya mengkritik para imam misalnya. Lah kok mestinya imam kan menjadi contoh, menjadi teladan. Tapi para imam dikritik oleh Amos, mereka minum anggur dari orang yang kena denda. Ini kan menarik dah. Jadi orang yang kena denda itu biasanya karena nggak bisa bayar hutang.
Tapi para imam ini bisa makan atau bisa minum dari anggur dari orang miskin istilahnya. Maka sang Nabi itu mengkritik mereka. Lah di mana posisi daripada bait suci kala itu adalah sebuah fenomena yang sangat menarik. Kenapa? Karena bait suci mereka itu tidak berhenti memberikan persembahan siang dan malam. Segala jenis persembahan itu dibawa. Tapi Amos mengatakan, aku benci puji-pujianmu, nyanyian keramaian. Aku benci dengan korban-korbanmu. Dan aku lebih suka engkau melakukan keadilan begitu. Jadi para imam ini justru dikritik keras oleh Nabi Amos. Oke Bu, nah mungkin teman-teman yang menyaksikan ini juga pengen tahu satu hal nih Bu. Jadi zaman dulu itu bait suci itu dikuasai oleh Israel Utara atau Selatan Bu? Oh jadi setelah Israel terpisah ya utara dengan selatan, Nabi Amos memberikan penjelasan kepada kita ya. Karena bait suci Yerusalem itu bagi kerajaan Israel Selatan, Yehuda. Tetapi di utara ada Betel. Yang dikritik banyak oleh Amos di Betel. Kemudian ada tempat peribadatan di Gilgal. Ada di Barsheba, ada di Dan. Jadi di utara itu sentra-sentra peribadatan itu cukup banyak. Tetapi imamnya beda dengan imam yang ada di selatan. Jadi kemungkinan besar itu bukan orang Lewi. Kalau di bait suci selatan wajib orang Lewi. Itu dan di mana kalau di zaman Tuhan Yesus itu kan Israel Utara yang kemudian menjadi Samaria kan ya Bu ya. Iya, jadi Samaria itu narasi lain tapi memang bibitnya dari Israel yang kemudian Utara. Kita kenal dengan Gunung Gerizim. Gunung Gerizim sebagai pusat peribadatan mereka. Betul. Jadi dulu di Israel Utara itu juga membangun bait Allah ya Bu ya. Ya, jadi mereka betul. Mereka bilang ya pusat peribadatan ya semacam kuil. Mereka melakukan persembahan persepuluhan juga dikasih, korban bakaran, korban puji-pujian, semua korban-korban dalam tradisi Taurat dilakukan juga. Nah, tetapi pemimpinnya imamnya kan dipilih oleh raja. Jadi imamnya imam kerajaan, nabinya juga nabi kerajaan. Maka Amos berhadapan dengan Imam Amasya di Betel. Jadi rupanya Yerobeam menunjuk Amasya ini menjadi imam di Betel yang melayani keseluruhan peribadatan. Jadi peribadatannya itu ramai sekali. Jadi mereka merasa Yahweh memberkati mereka karena memang makmur secara ekonomi. Jadi penghasilan mereka itu cukup banyak sehingga mereka merasa baik kita diberkati oleh Tuhan begitu. Iya. Oke Bu. Nah, terus tentang kitab Amos ini Bu. Jadi ini nabi dari selatan yang bernubuat melawan Israel yang ada di kerajaan utara ya Bu ya. Oke, nah kira-kira apa nih Bu yang paling ditentang Bu oleh kitab Amos? Peringatan apa ini? Jadi Amos ini memperingati banyak hal. Nah, ini menarik ini Amos. Mengapa? Karena Amos justru menyampaikan nubuatnya melalui negara-negara yang ada di seputar dari Israel. Jadi tujuan utamanya Amos kan tentu saja kan Israel Utara sebetulnya. Sebagai bagian dari nubuat itu di dalam Amos pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 8 itu kencang sekali itu. Tetapi dia mulai mengkritik mengenai Damsyik. Nah itu negara-negara di tetangganya. Yang sebenarnya bukan Israel. Jadi Damsyik dulu tapi dia juga kritik Gaza. Dia mengkritik juga Tirus, Edom, kemudian Ammon, Moab. Jadi negara-negara ini seperti mata angin begitu yang ada di seputarannya Israel. Nah kemudian disebutkan juga Yehuda. Yehuda mengikuti dewa kebohongan begitu ya. Lalu setelah itu tujuan utamanya memang adalah Israel bagian yang utara. Apa yang dikritik? Oh ternyata yang dikritik paling banyak itu menarik kalau kita lihat ya di Amos pasal yang kedua nih, yang dia menyampaikan dengan tegas dikatakan karena ayat 6 ya. Ayat 6. Oke, saya akan bacakan Bu. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Oke. Jadi ini lucu ya. Kenapa dikatakan menjual orang benar karena uang?
Jadi orientasi utamanya itu adalah uang. Jadi benar di sini kan adalah benar menurut standarnya hukum Tuhan. Ya, jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu bisa dijual karena uang. Jadi urusannya adalah uang. Orang miskin, jadi miskin ini di sini karena sepasang kasut. Artinya ini sepasang kasut ini kan nilai yang sangat kecil. Berapa sih harga sepasang kasut, dan biasanya yang menggunakannya kan orang miskin. Nah, orang miskin ini banyak modelnya. Jadi kalau dia miskin secara terstruktur, berarti ada upaya yang secara masif dari bangsa atau dari negara membuat mereka menjadi miskin. Misalnya harta bendanya itu diambil oleh orang-orang yang berkuasa, atau dia karena tidak bisa membayar hutang, maka dia barang-barangnya itu diambil. Yang lebih parah itu bisa diambil juga anak-anaknya. Jadi dijadikan menjadi budak. Jadi orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupannya lagi. Tapi orang kaya menjual mereka dengan uang. Nah, di ayat yang ke-7 dikatakan mereka menginjak kepala orang yang lemah ke dalam debu. Ini biasanya kalau di dalam dunia Timur Tengah kuno, di dalam peperangan, jadi kalau seorang manusia kepalanya diinjak berarti ini takluk nih, dihancurkan begitu. Jadi ini kan harga dirinya sudah tidak ada lagi ya. Jadi dia tidak punya hak untuk membela dirinya. Jadi orang-orang lemah ini diinjak di atas debu. Ini adalah kejahatan kemanusiaannya. Lalu dikatakan membelokkan jalan orang sengsara. Nah, ini secara sengaja ini dibelokkan dari jalan kebenaran. Kenapa? Dia nggak bisa membela diri. Dia tidak ada upaya dan dia tidak ada kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Tapi di ayat 7 ini juga perlu kita garis bawahi, ayah, anak pergi menjamah seorang perempuan muda. Kemerosotan moral ya. Nah, ini kemerosotan. Jadi ini bisa jadi terjadinya kejahatan seksual di tempat-tempat yang tertentu. Dan ini bisa terjadi di bait suci. Kalau ini terjadi di bait suci berarti ini mereka mengikuti tradisi Baalisme. Di mana bait suci dianggap sebagai tempat untuk dewa kesuburan. Berarti ada kemungkinan mereka selain menyembah Yahweh, mereka juga ikut tradisi untuk menyembah dewa kesuburan. Atau ini adalah perempuan yang menjadi mungkin pelayan di dalam rumah. Misalnya orang merdeka memiliki budak. Jadi mereka punya hak, punya otoritas untuk melecehkan atau memperkosa perempuan muda. Nah, ini agak parah nih. Karena di dalam hukum Israel mestinya kan mereka harus dihargai. Tapi kalau dia menggunakan hukum yang lain, maka perempuan sebagai kelas nomor 2 memang tidak ada upaya untuk bisa membela dirinya sendiri. Tapi kalau ini adalah ke tempat pelacuran, nah berarti ayah dengan anak sama-sama pergi ke tempat pelacuran. Jadi Amos menggambarkan betapa kemerosotan moral terjadi kala itu sampai dikatakan sehingga melanggar kekudusan namaku. Jadi ini bukan hanya sekedar perbuatan amoral, tetapi ini juga tindakan kejahatan atas nama Tuhan. Ada kemungkinan dilakukan di bait suci. Sebab selanjutnya dikatakan mereka merebahkan diri di samping mezbah. Nah, yang namanya mezbah kan tempat peribadatan. Tapi mereka merebahkan diri di sini untuk apa? Dia bersukacita untuk pakaian gadaian orang. Biasanya orang miskin menggadaikan pakaiannya untuk makanan ya. Kalau malam hari biasanya barang gadaian itu dikembalikan supaya dia tidak kedinginan. Tetapi kalau mereka berpesta pora di atas pakaian gadaian, ini kan sebuah pelanggaran yang sangat besar kalau itu dilakukan di dalam mezbah. Apalagi anggur memang menjadi lambang sukacita. Tetapi kalau anggur orang yang sudah kena denda di rumah Allah loh. Jadi kejahatan ini mungkin adalah kejahatan yang terstruktur dilakukan oleh para imam paling tidak, atau kalau enggak para hakim di dalam bait suci. Maka kritiknya Amos ini sangat kuat sekali di tempat suci di Betel karena ada kejahatan terhadap kemanusiaan
tapi ada kejahatan teologis. Gitu. Jadi ini bukan hanya masalah ekonomi yang mereka lakukan dengan alasan uang dan seterusnya. Maka kalau ini digunakan di bait suci, nah ini yang dikritik oleh Amos secara kuat sekali begitu. Ini sesuatu yang anomali, tapi mereka menganggap kan mereka diberkati oleh Tuhan begitu. Jadi ada paradigma yang beda antara umat dengan kacamatanya Amos. Makanya Amosnya diusir gitu ya. Ini kata bahwa ini Amos ini bicara apa begitu. Nah itu yang terjadi. Ya, nah kemudian Bu, kalau kita melihat kitab Amos ini ya Bu ya, kemudian apakah ada pertobatan dari pihak Israel setelah mendengarkan nubuatan ini? Oke, jadi kalau kita lihat di Amos pasal yang ke-7 ini justru agak rame begitu ya, karena apa? Ya, Nabi Amos itu justru diekspor, dideportasi begitu. Dari mana? Dari Betel justru. Nah, jadi di pasal yang ke-7 dikatakan begini, di ayat 10 ya. Lalu Amasya imam Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pelihat, pergilah, anyahlah dari tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Ini bait suci kerajaan. Jadi terjadi penolakan yang sangat luar biasa kepada Amos. Jadi kalau kita lihat apakah mereka ini sungguh-sungguh bertobat. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di dalam sejarah, nah tidak lebih daripada kurang lebih 25 tahun setelah Amos bernubuat, maka invasi kepada Israel di utara itu terjadi. Jadi mulai proses daripada penangkapan orang-orang dan dibawanya ke Asyur justru. Jadi kalau kita lihat ada nggak pertobatan, harapannya sih begitu. Tetapi kalau dikatakan Yerobeam sendiri memang mati terbunuh oleh pedang. Lalu umatnya itu kalau kita membaca di dalam kitab Amos, banyak di antara umat itu yang mereka jual sebagai budak. Jadi kasihan karena orang-orang dari Asyur maupun dari Aram kala itu menginvasi tempat tertentu, khususnya untuk tempat di Gilead. Gilead itu adalah daerah subur di utara. Itu tempat perkebunan yang sangat makmur. Nah, tetapi kalau kita lihat di sana itu hal yang mengerikan justru terjadi ya. Karena orang-orang Israel sendiri selain dibuang sebagai buangan, tetapi juga menjadi bahan yang dieksploitir. Jadi laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak dijadikan mereka pekerja di kebun tetapi juga dijual sebagai budak. Jadi itu hal yang sangat mengerikan ya. Harapannya semoga berbalik. Memang ada yang menarik Pastor Wigan di pasal yang terakhir itu, di pasal yang ke-9, tapi itu ada sebuah pengharapan yang sangat jauh sekali. Pengharapan yang kita katakan dengan pengharapan mesianik. Jadi ini kan setelah pembuangan kelihatannya di ayat 11, pada hari itu aku mendirikan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman pada dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa dari Edom. Padahal Edom memperdaya mereka. Dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada waktu datang untuk sebuah pembaharuan total. Di ayat 13, waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai
dan pengirik buah anggur dengan penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan umatku Israel. Tapi ini kan pengharapan yang jauh sekali dari apa yang terjadi kala itu di zamannya Amos. Nah, Bu Ger, ini yang menarik kalau kita kemudian melihat di Amos pasal yang ke-7 ya. Ini saya ingin bacakan nih dari ayat yang pertama nih. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Nah, saya mau stop sampai di sini dulu, Bu. Nah, ini David Powson, Bu, bilang gini, Bu. Amos ketika bicara tentang bangsa itu, dia lebih banyak bicara sebagai, dalam tanda petik, sebagai Yakub daripada sebagai Israel, ya. Nah, dia berkata bahwa itu seakan ya, dalam tanda petik, Amos secara sengaja mengingatkan Tuhan tentang masa lampau rancu dari orang yang darinya memberikan bangsa itu memperoleh namanya. Dan di sini kita melihat bahwa seakan-akan Amos ini meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini. Maka ayat yang ketiga ini pembahasan yang menarik, maka menyesallah Tuhan. Nah, kita ini sering juga melihat tentang menyesalah Tuhan dalam perjanjian lama khususnya ya. Dalam perjanjian baru tidak ada. Nah, pasti ada banyak yang bertanya-tanya, kok Tuhan bisa menyesal sih? Nah, sebenarnya menyesalah Tuhan itu apa sih, Bu? Kalau dalam PL itu? Ya, jadi gini, di dalam beberapa penglihatan yang diterima oleh Nabi Amos itu kan peringatan ya. Jadi itu sebagai tanda dan peringatan. Maka setiap penglihatan ini kan selalu orientasinya positif atau negatif. Tapi faktanya di sini kan negatif ya. Karena penglihatan yang disampaikan itu adalah hasil panen akhir. Biasanya itu kan sudah sedikit ya. Sudah sisa. Apa yang diharapkan oleh Amos, dia selalu merujuk kepada kalau di pasal yang ketiga, Israel itu adalah umat yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Jadi dia tidak sebutkan Israel utara ataupun selatan, tetapi kepada keseluruhan Israel, kepada nenek moyang mereka gitu ya, biasanya Abraham, Ishak dan Yakub. Penyebutan Yakub ini sangat penting. Mengapa? Karena dari Yakub lah kedua belas suku itu nyata benar-benar ada dibandingkan dengan Abraham gitu ya. Jadi yang mau dimasukkan oleh si Amos ini, penyebutan keturunan Yakub berarti unity daripada keseluruhan Israel sebagai umat Allah. Nah, tentu saja Amos tahu karena landasannya perjanjian, Tuhan tidak akan mungkin menghukum mereka. Tetapi akibat daripada kesalahan, kealpaan, ketidaksetiaan dari umat Israel, maka Nabi mengingatkan mereka supaya apa? Balik lagi sebagai umat perjanjian, balik lagi menurut hukum Tuhan. Tetapi ketika hukuman harus disampaikan, nah maka sebetulnya ya menyesallah Tuhan. Boleh berhenti nggak ini supaya malapetaka ini jangan dinyatakan. Tuhan tolonglah, bukankah Yakub ini gak bisa bertahan tanpa Tuhan? Bukankah Yakub ini kecil? Tuhan tolonglah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi menyesal dalam kata Ibrani itu kan niham. Jadi niham itu sebetulnya bentuknya itu kan nipal pesipois, tetapi yang aktif gitu loh. Jadi kalau boleh kita mau katakan disesalkanlah hati Tuhan. Jadi Tuhannya menyesal dalam hal ini kan aktif ya. Tapi yang membuat Tuhan menyesal itu adalah akibat tindakan dari Israelnya. Maka menyesallah Tuhan. Semoga hal itu tidak terjadi. Jadi ada ekspektasi yang besar di dalam
pengharapannya Nabi Amos supaya Tuhan jangan sampai jatuhkan penghukuman kepada umat Israel ini. Jadi kata menyesal, kita harus melihat walaupun itu di dalam terjemahan kita positif, tetapi itu sesungguhnya diakibatkan oleh yang lain. Jadi kalau di dalam tata bahasa modelnya passive voice gitu. Jadi tindakan yang menyebabkan Tuhan menjadi menyesal. Begitu. Nah, saya suka menjelaskan gini sih, Bu. Coba nih, Bu, ini betul nggak nih, Bu? Tentunya menyesal di sini bukan seperti manusia menyesal ya, Bu ya. Kalau manusia menyesal itu kan karena udah bikin salah, aduh nyesel nih gue gitu kan ya. Betul. Tapi di sini lebih kepada bahasa yang suka kita sebut sebagai antropopatisme. Jadi perasaan manusia yang dipinjam untuk menggambarkan perasaan Tuhan. Betul. Supaya manusia bisa memahami, tetapi menyesal di sini tentunya bukan menyesal seperti manusia yang menyesal berbuat kesalahan. Ya, betul. Jadi ini bukan penyesalan. Kalau begitu Tuhan berdosa dong. Allah berdosa dong, bukan. Jadi tindakannya Israel membuat rancangan Tuhan yang baik bagi mereka itu ya mesti melewati berjalan berliku begitu. Tentu saja Tuhan kan tidak merancang mereka untuk jatuh ke Asyur begitu ya. Tapi ini kan akibat dari kecerobohan, tindakan yang tidak mau berubah. Nah itu yang disesalkan. Jadi Tuhan merasa kok ini tujuannya ini kok gak seperti ini mestinya. Tapi karena tindakan perbuatan mereka, akhirnya mereka menerima konsekuensi, risiko daripada apa yang dibuat sebetulnya. Jadi Tuhan kan menghendaki supaya mereka berbuat dalam kebaikan toh, sehingga positif, tapi faktanya tidak. Jadi penyesalan bukan karena Tuhan berdosa seperti penyesalan manusia, dan ini konsisten di dalam Alkitab menggunakan bentuk nipel di dalam bahasa Ibrani ya. Jadi dia aktif munculnya tetapi akibat dari perbuatan yang lain yang negatif begitu. Nah, terus kalau kita lihat ayat yang kelima nih Bu ya. Ini nih juga menarik nih Bu. Ada satu konsep yang juga menarik. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Nah, jadi memang kita melihat bahwa seakan-akan ya Amos ini sedang meredakan amarahnya Tuhan ya. Sedang dalam tanda petik seperti mau mendamaikan antara Tuhan dengan umat. Nah, ini kan kita jadi ingat misalnya dalam perjanjian lama memang beberapa kali kita bisa melihat kisah ini ya. Misalnya kisah Abraham ya. Nah, saya pernah bilang gini Bu. Nah, ini coba tolong dikoreksi nih Bu. Salah satu pengertian doa dalam bahasa Ibrani itu kan palal loh ya Bu ya, palal. Nah palal itu saya ngelihat itu juga punya pengertian gini Bu, memutuskan bersama. Ya, jadi sebenarnya dalam tingkat kedewasaan berdoa itu kan memang bukan hanya meminta, tetapi Tuhan itu sebenarnya mengajak manusia itu untuk memutuskan bersama dengan Dia loh. Ya, jadi iya betul. Makanya doa ini kan sebetulnya komunikasi yang intensif. Ya toh? Berarti kalau itu adalah komunikasi, ini kan adalah hubungan antara Tuhan dengan umat Israel. Gitu ya, atau dengan orang pilihannya lah. Jadi betul doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi di dalam doa kan ada ekspektasi, ada harapan, tetapi kan ada bagian-bagian yang kita mesti kerjakan sendiri juga kan. Nah makanya di dalam doa kita kehendakmu jadilah. Itu berarti kita meminta juga Tuhan ikut serta di dalam keputusan yang kita bikin ini, cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Jadi bukan hanya seperti anak kecil yang minta merengek kan begitu, bukan. Nah tetapi di sini pun Amos dia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, karena Amos pun kan tahu Tuhan boleh dong hentikanlah kiranya. Tuhan kan tahu bahwa Yakub tidak bisa bertahan, dia hanya bangsa kecil gitu kan. Semoga Tuhan disesalkan dengan apa yang terjadi ini gitu. Nah jadi keputusan itu betul. Jadi ketika kita katakan amin, itu berarti sebuah keyakinan untuk apa yang kita pilih dong, ya kan. Nah tetapi betul partisipasi kita
Atau kalau boleh saya katakan keterlibatan Tuhan ya di dalam bahasa khotbah itu sangat penting sekali untuk menentukan jawaban daripada doa kita begitu. Jadi doa kan komunikasi yang terbuka mestinya antara kita dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang dilakukan Amos ini juga kita ingat persis seperti yang dilakukan sama Musa juga kan? Ya, betul. Ketika Tuhan mau menghukum, ya. Musa yang mencoba dalam tanda petik nih belain bangsanya, ya, betul, gitu kan betul. Ya, belain betul. Bangsanya sampai Tuhan akhirnya tidak menghukum. Ya. Nah, hal-hal seperti ini Bu, ini yang mengundang banyak orang berpikir bahwa kok Tuhan seakan-akan pelin-pelan ya gitu. Ya. Jadi gini, kita harus melihat Tuhan itu dari karakteristiknya, sifatnya kan adalah kasih. Yeah. Tapi di sisi yang lain Tuhan itu Maha Kudus. Jadi setiap kenapa demikian? Jadi di dalam kasihnya Tuhan mengutus para nabi-nabi untuk mengingatkan. Tapi Allah tetap menjalankan keadilannya. Artinya bahwa ketika dia berdosa ya dia ikut dengan hukuman, dia harus dihukum. Artinya konsekuensi daripada perbuatannya. Tuhan tidak akan pernah tolerir perbuatan dari manusia ketika dia berdosa. Jadi kalau kita katakan, oh Tuhan akan membantu, iya betul. Nah tetapi konsekuensi dari tindakan-tindakan manusia itu juga ada juga. Jadi Tuhan kalau begitu Tuhan pelin-pelan, bukan. Kitanya justru seperti ini kan. Tuhan masih memberikan waktu yang cukup panjang bagi umat Israel kala itu untuk berubah. Ya kan? Jadi bukan ketika Nabi Amos menyampaikannya besok langsung dihukum, kan tidak demikian. Yeah. Jadi ada waktu yang cukup untuk mereka kembali lagi mengambil keputusan mau ikut apa enggak. Jadi itu kan Tuhan bukan Tuhan yang maha kejam begitu ya, salah langsung. Tapi kalau makanya di dalam penyampaian nubuat nabi-nabi selalu ada waktu untuk apa? Untuk orang itu berubah. Jadi bukan Tuhannya yang pelin-pelan, justru Tuhannya sabar untuk menunggu manusianya untuk berubah, untuk bertobat. Oke, baik. Nah, lalu kalau kita lihat masih di pasal yang ke-7 ya. Nah, ini nih juga fenomena nih. Ini kan kalau kita lihat tadi ayat 10 dan yang seterusnya. Ya. Yang menjadi lawan Amos itu adalah Amasya. Ya. Yang adalah imam. Kalau zaman sekarang pastornya nih. Oh iya, pastornya. Pastornya. Ya, nah, betul. Nah, mungkin kali yang pertama kita mau soroti ya Bu ya. Ini pembagian tugas imam dan nabi. Hal yang kedua, nah ini kan seharusnya yang ideal imam sama nabi ini harusnya berjalan satu arah dong ya. Bukannya seperti ini gitu loh. Sendiri-sendiri ya. Iya. Di mana akhirnya justru imamnya ini yang juga ikut diperingati oleh nabi gitu. Nah, mungkin mulai dari pembagian tugasnya dulu nih Bu. Jadi imam itu kan bertugas di bait, yeah. Di kuil ya, yeah. Atau di mesbah. Yeah. Nah kalau nabi dia kan ngajar bisa, imam bisa juga nabinya. Jadi nabi ini tidak terstruktur. Okay. Jadi karena dia juru bicara, dia lintas golongan manusia gitu ya. Dan kalau yang namanya nabi itu juga bisa dari suku yang mana saja ya, betul. Bisa dari suku yang mana saja. Lalu kalau misalnya kita melihat yang tadi Ibu katakan tentang pengharapan mesianik ya Bu, yang ada di kitab Amos ini apakah menunjuk pada Yesus atau gimana Bu? Oh iya, jadi adalah hal yang sangat umum di dalam nabi-nabi ya, menyampaikan berita keselamatan di akhir daripada nubuat-nubuat mereka. Jadi ini adalah sebuah di dalam tradisi kenabian. Jadi ketika dia menyampaikan hukuman selalu berimbang, dia akan selalu memberikan solusi sebetulnya kalau umat mau bertobat. Tapi kan kadang-kadang
untuk pertobatan itu kan sangat jauh sekali. Nah, jadi kalau orang mengatakan ini apakah digenapi di dalam diri Yesus Kristus? Karena sepanjang sejarah perjanjian lama apa yang disampaikan Amos ini memang belum tergenapi. Nah, makanya orang selalu mengatakan mesianik yang universal itu betul digenapi di dalam diri dari Yesus sendiri, begitu. Seperti misalnya pemulihan Pondok Daud. Nah, Pondok Daud ini lebih kepada apa? Sekali lagi unity dari Israel. Nah, bagaimana Daud memindahkan tabut Tuhan dari pondok itu ke dalam bait suci ketika Salomo betul-betul membangun bait suci, kan begitu toh. Jadi persekutuan, unity di dalam worship, unity di dalam pemujaan kepada Tuhan. Tetapi unity sebagai sebuah bangsa juga. Nah, maka dibilang bangsa-bangsa lain kan ikut gabung, Edom, Moab yang notabene musuh mereka, tapi di dalam akhir dari kitab Amos bilang umatku, milikku. Jadi bangsa-bangsa yang di dalam konsep mesianik universal itu mereka gabung semua menjadi umat Tuhan. Jadi bukan hanya umat Israel, tetapi umat Israel dengan bangsa-bangsa yang disebut menjadi umat Allah. Dan ini kan kalau kita lihat ini terjadi memang di dalam Kristus. Misalnya gereja ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi atau orang tertentu, tapi segala bangsa dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Jadi pemanggilan umat yang universal itu adalah di dalam Mesias yang universal. Nah, itu yang karena ini kan pengharapan eskatologis, pengharapan yang jauh ke depan. Karena setelah Amos yang nggak pernah digenapi ya di dalam dirinya Israel Utara, apalagi pemulangan dari utara itu kan agak kurang sejernih daripada orang yang pulang dari Babylon. Kalau pulang dari masih bisa diidentifikasi. Tapi yang pulang dari utara kan karena dia blended dengan bangsa-bangsa. Nah, sehingga agak sulit untuk diidentifikasi, maka nama mereka pun di kemudian hari Samaria begitu ya. Beda dengan yang Yehuda. Baik. Nah, kira-kira ada hal apa lagi nih Bu yang menarik Bu tentang kitab Amos ini Bu? Nah, jadi kalau kita balik sebentar pastor ke pasal yang pertama ya. Iya. Jadi walaupun tujuannya ini adalah Israel Utara ya, tetapi bangsa-bangsa, nah ini yang selalu ya di Israel itu tidak luput juga daripada hukuman Tuhan. Misalnya apa sih kejahatan Damsyik di ayat yang ketiga ya? Iya. Mereka mengirik Gilead dengan pengirik dari besi, maka aku akan melepaskan api ke istana Hazael sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku mematahkan palang pintu dari Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Nah, jadi ketika bangsa-bangsa dalam hal ini Damsyik, Aram melakukan kejahatan kemanusiaan. Jadi mereka menggunakan eretan dari besi, ini mengirik apa nih? Manusia. Jadi yang diirik itu bukan gandum atau juga bukan anggur, tetapi manusia. Maka kerajaannya itu menjadi hancur gitu ya. Tongkat kerajaan di Bet Eden itu dihancurkan dan penduduknya itu ikut terbuang. Jadi ketika Israel itu terbuang, jangan lupa ada juga bangsa-bangsa lain termasuk Aram ini ikut juga terbuang. Kalau ini kan jelas dibuang di Kir, ya dijelaskan. Nah, kemudian Gaza juga demikian. Iya. Ya tak? Coba pastor di ayat yang ke-6. Ya, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Nah, jadi di Gaza ini jelas dikatakan mereka mengangkut ke dalam buangan sebuah bangsa.
Untuk apa? Diserahkan ke Edom. Jadi Edom itu zaman itu adalah pasar budak. Jadi ini adalah semacam human trafficking yang dilakukan oleh bangsa Gaza ini, dan sehingga orang itu terbuang. Jadi selalu hukumannya adalah apa? Kerajaannya akan hancur, regenerasi di dalam kerajaan itu akan habis. Jadi biasanya Puri dimakan habis. Ini adalah sebuah negara atau kota yang ditaklukkan, cirinya adalah dibakar. Ya, jadi kalau kita lihat tadi fenomenanya sama, Damsyik demikian, Gaza juga demikian. Nah, di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 ini juga Tirus. Padahal Tirus kan mereka kerjasama di dalam pembangunan bait suci ya. Jadi ahli-ahli dari Tirus itu dipakai, tapi mereka juga dikritik. Tirus menjadi tempat transit untuk menyerahkan bangsa kepada apa? Edom. Jadi Edom pasar budak. Dan mereka Tirus ini mengambil keuntungan daripada penjualan manusia ya, human trafficking. Nah, padahal mereka udah berjanji dulu dengan Salomo. Ketika Salomo membangun bait suci, ada bagian-bagian misalnya batu, tukang pahat, tukang ahli bangunan dari Tirus dipakai untuk pembangunan bait suci. Lalu Salomo supply mereka bahan makanan. Jadi ada perjanjian antara Tirus dengan Israel. Tapi mereka lupa, mereka menjadi transit justru untuk tawanan gitu ya. Jadi kejahatan ini pun sama. Jadi Tirus juga dimakan habis. Jadi bangsa-bangsa ini disampaikan oleh Amos. Jadi bangsa Moab, Ammon, semua kejahatannya disebut karena 3 atau 4. Ini kan sebuah ungkapan bahwa kejahatan itu klimaks. Lalu dikatakan Tuhan tidak akan menarik keputusannya. Jadi ini dekret yang Tuhan sudah tetapkan. Maka kehancuran bagi bangsa-bangsa di seputar Israel kala itu berdampak sama kepada Israel. Jadi bangsa-bangsa di luar Israel juga dihukum Tuhan dengan cara yang sama, cara yang serupa. Begitu. Jadi kejahatan tetap tidak akan ditolerir Tuhan. Mau bangsa lain maupun bangsa Israel ya, tetap. Betul. Sama. Ya. Luar biasa sekali. Nah, lalu mungkin ada bagian juga yang kalau kita melihat nabi-nabi zaman dulu ya Bu ya, seperti Amos gini. Dia ini ketika bernubuat yang seperti ini kan bernubuat yang nggak enak ya, dalam apa tanda petik ya. Nubuatnya ini penghukuman datang ya. Dan yang dia akan hadapi adalah raja tentunya. Nah, apakah nabi-nabi itu kerap kali dalam ancaman para raja kalau ketika mereka bernubuat yang keras, akan mendatangkan kehancuran gitu? Apakah mereka ini kerap kali juga diancam dibunuh oleh raja, atau raja justru takut kepada para nabi ini? Kalau dia raja yang benar, dia dengar-dengaran dengan nabi. Tapi kalau raja seperti Yerobeam, dia tidak dengar. Jadi apa yang dia lakukan? Jadi hidupnya nabi itu dipaksa. Okay. Jadi terpaksa dia harus menyampaikan berita kan? Iya. Karena dia adalah juru bicaranya Tuhan. Iya. Tapi dipaksa juga. Dipaksa situasi dan keadaan. Nah ini Amos menggambarkan itu di Amos 3 ayat yang ke-7 dengan 8. Oke. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Nah, jadi ketika nabi menyampaikan, ada keputusannya Tuhan. Kalau keputusannya Tuhan sudah disampaikan kepada para nabi, nabi menyampaikannya. Mau kepada para imam seperti Amasya atau kepada Yerobeam. Jadi dia memang menyampaikan pesan Tuhan. Risikonya bukan hanya diancam, ya dibunuh. Jadi banyak nabi-nabi memang yang mati martir juga ya. Nah kalau dulu kita kan udah lihat misalnya Yesaya, Yeremia, ya yang juga bukan saja dipersekusi, dimasukkan di dalam kolam, diperigi atau digergaji begitu. Jadi hidupnya memang terancam. Jadi nabi-nabi ini seringkali diancam oleh para penguasa,
tetapi juga kan karena mereka diperlukan juga di sisi yang lain. Ayo tanya kepada pelihat, tanya kepada nabi, tanya kepada abdi Allah. Jadi para raja juga kadang-kadang mengambil keuntungan daripada nabi-nabi ini. Tapi kalau dikatakan hidupnya seringkali terancam, ya betul. Tapi di sini kita bisa lihat di ayat yang ke-8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Kalau Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak tidak bernubuat? Jadi memang para nabi ini harus betul-betul memiliki integritas yang tinggi. Betul. Sekalipun nyawanya terancam, tetapi kalau Tuhan sudah berfirman, mereka harus menyampaikan. Betul. Jadi kan siapa yang berani berhadapan dengan singa? Singa mengaum kan dapat mangsa kan? Jadi ya mereka menjadi mangsa dari para raja-raja, daripada saudagar-saudagar, imam-imam. Tapi dia katakan singa mengaum, semua orang takut. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, siapa yang tidak pergi? Nah itu yang tadi saya katakan, terpaksa, dipaksa juga. Jadi begitulah tugasnya para nabi zaman dahulu ya. Jadi integritasnya mesti tinggi. Nah konsistensi untuk memberitakan yang benar itu. Ini sebenarnya ini pelajaran loh Bu, untuk kepada para pendeta, pastor pada hari ini. Ada banyak orang yang takut untuk menegur. Hanya ingin bicara yang enak-enak aja. Ya. Tapi kalau udah bicara yang teguran, menyatakan kesalahan, itu takut-takut Bu. Ya mungkin juga dulu begitu, tetapi kan Amos memberikan contoh kepada kita keberanian yang sangat luar biasa ya. Sekali dia mengatakan ya kepada kebenaran firman Allah, ya dia harus bernubuat walaupun ancaman bagi jiwanya itu sangat besar. Memang tantangan kita di dalam pelayanan di dunia modern, ya suara kenabian harus tetap disampaikan. Walaupun ya resikonya sama seperti Amos, kan dia sekejap dia dideportasi juga. Nabi-nabi lain kan dimasukkan di penjara. Begitu ya. Nah, lalu ini menarik. Ayat 7 ini sebetulnya ayat yang sangat terkenal, Bu. Ya. Bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Pertanyaannya, ayat ini masih relevan nggak ke zaman sekarang? Sudah pasti. Oke, kalau ayat ini relevan, seperti apa relevansinya? Aplikasinya pada hari ini, Bu. Jadi, kalau kita mau mengatakan hamba Tuhan adalah orang yang diurapi oleh Allah, apa sih tugasnya Roh Kudus diberikan kepada orang percaya? Satu, memberikan kesadaran, memberikan keinsafan, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, menyingkapkan segala sesuatu. Kalau dia mau membuka hati kepada Roh Tuhan, nah pasti Tuhan akan berbicara di dalam dirinya sebetulnya. Tapi persoalannya berani apa enggak. Nah keputusan kepada hamba Tuhan masih relevan enggak? Iyalah. Masa tidak di depan misalnya sudah jelas ketidakadilan itu nyata, tetapi mungkin kita juga pura-pura nggak nyata atau tutup mata begitu. Kita sudah tahu itu salah, perbuatan yang keliru, kita tidak berani untuk menegur. Ya kan ada di depan mata kita. Nah Amos ini kan dia berani, yaitu dia nggak tedeng aling-aling begitu ya. Nah tetapi kalau kita katakan ada depan, ya pasti masa Tuhan tidak konsisten dengan firman-Nya. Pasti Tuhan menyatakan sesuatu. Tapi ini kalau yang saya maksudkan dari ayat yang ke-7 ini di aplikasi zaman sekarang itu, apakah misalnya Tuhan mau mendatangkan satu penghukuman gitu ya? Oh iya. Apakah Tuhan kasih tahu dulu nih sama hamba-hamba Tuhan zaman sekarang dulu gitu ya. Ya kan ada hukuman ini gara-gara rame sekarang, ini ada ini. Nah sudah pasti bahwa gini, kebenaran firman itu akan selalu bersuara secara benar. Artinya gini, firman yang sudah tertulis itu akan selalu menyampaikan sesuatu. Yang kedua, hubungan yang intensif dengan Tuhan kan tidak harus selalu kita mau meramal kapan terjadinya bencana dan seterusnya gitu. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan karunia untuk vision, karunia untuk bernubuat. Nah karunia itu seperti Hatsun namanya di dalam perjanjian, atau Ra'a seperti yang dilihat oleh Amos. Tapi itu mesti be careful.
Kenapa? Jangan sampai halu. Iya, betul. Atau didominasi oleh berbagai ragam info, sehingga algoritma otak kita mengatakan mencenderungkan gitu. Itu kan bahaya. Nah, artinya mesti benar-benar dari Tuhan. Ada orang-orang tertentu memang yang dikasih Tuhan visi, itu betul. Tapi intinya kita masih mempercayai bahwa Tuhan masih bisa berbicara sampai hari ini ya Bu ya. Betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin agak menyimpang nih Bu ya. Ya kan kita tahu ya, kalau kita lihat ayat ini, menurut Ibu ada hubungannya nggak? Atau bisa diaplikasikan nggak? Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu kan ada dunia ini heboh ya, yang Donald Trump ditembak. Ya. Tapi lebih heboh lagi 3 bulan sebelumnya ada hamba Tuhan Bu. Ibu udah sempat lihat belum itu? Ya, yang prediksi. Iya, yang kalau itu dikatakan, ya saya sih melihat itu sebagai nubuat ya Bu ya, bahwa dia tahu, sebab di rekaman itu dia betul-betul tepat sekali loh, kuping kanan apa semuanya gitu. Kalau dibilang itu buatan, rasanya enggak deh. Kalau itu skenario, enggak ada yang berani deh kayaknya. Itu kan dekat kepala sekali ya kalau misalnya itu skenario. Nah, kalau Ibu melihat peristiwa itu ya, kejadian itu, terus tiba-tiba 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya itu jelas-jelas tuh ada hamba Tuhan yang berbicara itu, kalau dibilang kebetulan rasanya juga tidak mungkin deh. Itu ngepasnya betul-betul pas gitu. Nah, apakah ayat yang ke-7 ini juga bisa dikatakan bagian dari fenomena itu? Ya, kalau kita saya mengatakan istilah sensitif dengan Tuhan ya. Pasti ada orang yang itu tadi, ada orang-orang tertentu yang dilengkapi oleh Tuhan untuk sebuah vision. Itu kan penglihatannya. Seseorang yang dilihat, diidentifikasi dan seterusnya. Apakah Tuhan masih bisa bekerja dengan cara bisa sekali? Dia Tuhan yang maha kuasa, dia bisa melakukan apapun. Ramalan kita, prediksi kita bisa tidak tepat. Tapi Tuhan menyampaikan kepada orang-orangnya, kepada umatnya. Itu berarti ada peringatan-peringatan. Menurut saya, itu di dalam banyak hal, di dalam banyak area Tuhan bisa menggunakan orang seperti itu. Yang perlu adalah kehati-hatian kita. Artinya apa? Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kan berarti ada warning ya. Ada peringatan. Kita mau memberikan respon positif atau tidak. Sebab jangan sampai nanti ada orang tertentu akhirnya jadi didewakan. Karena mungkin ada beberapa nubuat-nubuatnya, jadi dia didewakan menjadi semacam ahli tafsir begitu ya. Ahli nujum gitu. Nah, itu yang berbahaya kan. Ini yang berbahaya ya. Tapi Tuhan kan memberikan karunia kepada umatnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan, jadi kita tidak bisa membatasi roh Allah bekerja dengan cara apapun, termasuk tadi itu kan penglihatan ya. Bagi orang tertentu kan sangat spesifik, begitu ya. Ketika di kemudian hari itu benar-benar terjadi, oh berarti nubuat itu digenapi bagi individu, ya kan. Tetapi apakah ada dampaknya bagi komunitas besar? Berarti kan di sini Tuhan memperlihatkan nih loh, kalau ada peringatan berarti Tuhan masih berbicara dengan umat dalam skala yang besar. Artinya bahwa ini bukan hoax, bukan ramalan-ramalan aneh gitu. Nah memang di dalam dunia ini kan ramal-meramal itu ada 2 grup ya. Ada orang dengan yang secara naluri dia memiliki kemampuan untuk itu. Nah makanya kadang-kadang itu dipakai oleh dunia. Tetapi kaitannya dengan kenabian. Nah makanya selalu katakan kalau Nabi berbicara terlalu berani dan dia tidak digenapi, harus hati-hati. Tapi kalau itu digenapi ya udah, berarti Tuhan mengingatkan pribadi tertentu juga mengingatkan kita. Jadi Tuhan masih bisa melakukan hal serupa juga di era kita ini, termasuk untuk hal-hal yang lain, bukan hanya pribadi beliau ya. Mungkin untuk hal-hal yang lain juga bisa terjadi.
Oke, baik Ibu Ger, terima kasih untuk pembahasan Kitab Amos pada kesempatan ini, saudara. Saya percaya kita semua diberkati, saudara jadi memahami juga ya tentang Kitab Amos ini, dan ada banyak pelajaran menarik yang dari tadi kita bahas untuk bisa kita pelajari dan kita jadikan aplikatif pada kehidupan kita saat ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Ger. Saudaraku, demikianlah ngobras kita pada kesempatan ini, ngobrol santai Alkitab, Kitab Amos. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang. We Talk no I but we let's talk together. God bless you. Amin.